Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih, ayah bunda, kakak-kakak semuanya yang hadir pada webinar malam hari ini. Eh, Alhamdulillah, bagaimana nih, ayah bunda, kabarnya pada hari ini nih? Boleh nih, sebelum kita mulai Zoom nanti nih, boleh nih, gimana nih kabarnya pada hari ini nih? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali kita webinar kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu webinar pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berupa nikmat, ya, yang dapat berkumpul di webinar pada malam hari ini. Semoga webinar kita pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk eh, apa ya, untuk menerima ilmunya pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dan bisa meneladani sunnah-sunnah dari beliau. Amin ya robbal alamin. Boleh nih, Mas. Sudah ada 23 partisipan nih, Masya Allah. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua nih? Tadi saya sudah nanya duluan ya di awal. Boleh nih, tolong di kolom komentarnya ditulis nih, gimana kabarnya hari ini? Saya sambil baca komentar. Ini Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat dan semangat belajar Kak. Masya Allah dari Kak Nur Rofiah dari Jogja. Wah, ini sudah inisiatif ya, langsung ganti nama nih. Kak Rofiah dari Jogja. Keren, keren. Eh, Masya Allah. Saya mau tes. Wah, dari ada Pak Adrian Irawan. Sehat Kakak, Bos. Alhamdulillah. Nah, saya mau cek sound dulu nih. Gimana? Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas nih? Kak Ibu, boleh ditulis di kolom komentarnya. Aman Kak, aman. Mantap. Alhamdulillah. Jelas Kak, jelas. Oh, Masya Allah. Boleh nih, sebelum kita mulai Zoom pada malam hari ini, Ayah Ibu boleh nih ganti dulu namanya. Misalnya Rizky dari Jakarta. Boleh nih namanya diganti dulu agar Zoom, Zoom pada malam hari ini ataupun webinar dari pada malam ini kita bisa saling berkomunikasi dua arah gitu. Biar saling kenal. Assalamualaikum. Bu Jambi hadir. Masalah dari Jambi hadir nih, Bu Kenti Reli. Masalah. Boleh sebelum kita mulai Zoom-nya nih, boleh nih ruangannya dikondisikan dulu. Mungkin ya, ini ya bapak-bapak nih yang mau siapin kopi boleh nih sambil menemani webinar pada malam ini. Mungkin ibu-ibu juga mau sediakan cemilannya boleh nih disiapin terlebih dahulu. Saya mau lihat yang sudah open camp. Sudah ada 300 orang nih yang open camp. Ada Bu Nur Rofiah nih dari Jogja nih yang udah semangat nih, merah-merah nih. Kayaknya udah semangat banget nih ngikutin Zoom pada malam hari ini nih. Juga ada
Pak Dia dari Madiun nih, Masya Allah. Dan Bu Ratna yang sudah open cam. Baiklah, untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky yang insya Allah akan menemani ataupun membersamai kakak-kakak, abang-abang, ayah bunda ya untuk Zoom pada malam hari ini. Insya Allah 30 menit ke depan saya akan menemani dengan pemateri kita nanti yang akan hadir. Baiklah, sebelum kita mulai nih Zoom pada hari ini, angka baiknya kita awali dulu Zoom pada malam hari dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita eh, lakukan pada malam hari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana nih Bapak Ibu, pada malam hari apa sudah siap mengikuti webinar pada malam hari ini? Boleh nih ditulis dulu di kolom komentarnya. Siap, siap ataupun gaskin, boleh diramain dulu nih. Bismillah siap, siap. Nah, Allah sudah 2 orang nih yang komen siap, siap, udah 3 orang. Oke. Siap, siap, insya Allah siap, siap. Nah, Depok. Ini udah semakin ramai juga nih ya. Sudah ada 32 nih, sudah naik nih dari tadi nih. Siap dan sangat ditunggu, Masya Allah. Boleh. Sekarang sudah ada 5 orang nih yang open cam-nya nih, keren nih. Baiklah, sebelum kita mulai Zoom pada malam hari ini, yang belum ganti username-nya boleh dulu diganti nih. Kayak seperti ini ada Pak Supomo dari Aceh, boleh nih. Pak, Pak Supomo keren nih, sudah ganti name-nya. Saya mau cek dulu nih apa pemateri yang sudah hadir pada malam hari ini. Cek cek Pak Rizko apakah sudah hadir? Oke. Baiklah, sembari kita menunggu Pak Rizko datang dan hadir di Zoom pada malam ini, boleh nih kakak-kakak, abang-abang, bapak atau ibu semuanya boleh nih tulis di kolom komentar. Kenapa sih pengen ikut Zoom pada malam hari ini? Alasannya kenapa nih? Boleh nih diramein dulu untuk kolom komentarnya. Boleh nih, ayah bunda, kita ramein dulu kolom komentarnya sembari menunggu Pak Rizko datang. Atau nih, ada yang tahu nggak nih judul webinar kita pada malam hari ini apa nih? Ya sudah banyak ya yang make background Zoom-nya nih. Boleh nih, yang belum ganti background-nya boleh nih digunain dulu nih background-nya biar kita sama semuanya nih. Suaranya putus-putus. Ya, biar menambah ilmu tadi ada dari Pak Adrian. Keren, keren. Oke. Eh, pada Zoom malam hari ini kita akan ditemanin oleh Pak Rizko. Ada yang kenal kan nih sama Pak Rizko nih? Bunda semuanya, apa sudah ada yang pernah mengikuti webinar bersama beliau sebelumnya? Pak Supomo menambah ilmu dan wawasan. Alhamdulillah sudah ikat Zoom. Nggak bisa ganti Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa. Penting kita nyimak ya Zoom-nya pada malam ini. Malam hari ini kita akan bersama oleh Pak Rizko Frederick. Beliau merupakan seorang founder dari Jalan Kembali Corporation dan merupakan founder dari Muslim Entrepreneurship
beliau ini merupakan seorang pebisnis ya. Nah, kalau sudah ditanya, sudah banyak mengisi-ngisi kelas-kelas ya, baik offline maupun online. Saya mau cek suaranya dulu nih, Pak Rizko, apakah sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Insya Allah. Dan baiklah, sebelum kita berkenalan lebih jauh sama Pak Rizko, ini boleh nih, Mas Admin untuk memutarkan video edifikasi Pak Rizko terlebih dahulu. Masya Allah, keren sekali video edifikasi dari Pak Rizko. Nah, Pak Rizko boleh tanya nih, bagaimana kabarnya pada hari ini nih Pak Rizko? Masya Allah, Alhamdulillah Mas Rizky. Gimana kabarnya Mas Rizky dan ayah bunda semua pada malam Alhamdulillah, hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak Rizko. Sekarang nih, kami lagi sehat di Jakarta, cuaca kadang hujan, sedang cerah juga nih. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang Luar kita biasa. sudah ada, ya, sekarang kita sudah ada 45 partisipan nih. Wah, kayaknya nih udah lumayan banyak nih. Semoga bisa sampai 100 nih malam ini. Insya Allah. Nah, baiklah, karena webinar kita pada malam ini akan kita lakukan sekitar kurang lebih 30 menit atau sampai 40 menit ke depan untuk tidak memperpanjang waktu kita. Boleh kepada Pak Rizko dipersilahkan untuk mengisi webinar pada malam ini. Boleh Pak Rizko, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, boleh dijawab salam saya, salam kita bersama, salam penghuni surga di kolom chat. Silahkan dijawab dulu di kolom chat. Masya Allah. Sehat-sehat semua ya ayah bunda. Semangat terus, tetap berpegang teguh bahwa kesuksesan itu tidak akan terjadi kecuali adanya keimanan, ketakwaan. Masya Allah, Masya Allah. Ini kayaknya banyak nama-nama yang tidak asing nih saya di sini nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayah bunda malam hari ini boleh ayah bunda undang ya, undang teman-teman, keluarga, saudara, siapa aja, boleh dikasih linknya, diajak aja, diajak nyimak. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan dari sesi pada malam hari ini yang insya Allah akan saya yang nemenin di Zoom ini. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu ayah bunda apakah suara saya dapat diterima dengan baik di lokasi ayah bunda masing-masing. Boleh dibantu di kolom chat. Kita pastikan terlebih dahulu nih. Madiun aman. BKT itu BKT mana tuh? Aman ya Bundawati, Masya Allah. Yang lain gimana? Apakah suara saya aman? Aceh aman ya. Wah Pak Supomo ada juga, Masya Allah. Siap, siap, siap. Baik. Ya, ayah bunda pastikan chargernya, handphonenya, baterainya, sinyalnya aman ya. Posisikan diri kita di lokasi sinyal yang terkuat supaya tidak terputus-putus, supaya suaranya aman. Baik ayah bunda, bismillahirrahmanirrahim. Izin malam hari ini saya mau ngomongin tentang invisible factor ya. Invisible factor terkait peran kita di muka bumi ini sebagai pemborong amal zariah. Nah, pemborong amal zariah dari bahasanya kan berarti ada kaitannya dengan bisnis nih ayah bunda. Karena memang latar belakang saya aktif di bisnis dan insya Allah malam hari ini sebenarnya bukan materi tetapi lebih kepada sharing ya kepada ayah bunda semua bahwasanya
ada invisible factor, ada sesuatu yang tidak terlihat yang kita butuhkan untuk kita raih, untuk kita dapatkan. Atau kalau bahasa saya, kita aktivasi ya. Nah, insya Allah malam hari ini yang saya sharing ini berkaitan dengan pengalaman pribadi dan tentunya juga dari pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan oleh para guru-guru selama ini ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, saya pakai device satunya untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat di layar ayah bunda semua gambarnya? Boleh dipastikan dulu di kolom chat, silahkan. Apakah gambar saya sudah terlihat di layar slideshow-nya? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Sebentar. Iya. Terlihat ya, alhamdulillah. Siap. Invisible factor. Invisible factor. Faktor atau faktor X yang tidak kelihatan nih. Bismillah ya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky, latar belakang saya, izin saya sampaikan kembali ya. Alhamdulillah Allah amanahkan kepada saya sebagai founder daripada Jalan Kembali Corporation, yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang edukasi dan syiar, yang arahnya adalah untuk membantu teman-teman yang ingin berhijrah. Jadi kita adalah sebagai one stop hijrah solution ya. Di sana kita ada lembaga-lembaga edukasi untuk memperkuat khususnya di area bisnis ya. Kemudian saya juga founder daripada Muslim Entrepreneurship. Saya juga latar belakangnya adalah International Business Consultant. Saya sering mengisi di berbagai negara, khususnya Asia, bahkan sampai ke Dubai. Saya adalah keynote speaker dari berbagai produk-produk finansial di era dulu. Kemudian alhamdulillah juga Allah izinkan saya turut membersamai peradaban IOA melalui satu divisinya yaitu IOA Support System, dan saya diamanahkan sebagai general manajernya. Ini kita lihat aja videonya tadi udah ya. Oke, kita skip videonya. Ya, baik. Ayah bunda, dalam hal ini, dalam bicara bisnis, bicara tentang persiapan kita ya, untuk bisa berhasil dalam perniagaan, dalam muamalah, kita itu harus ada persiapan yang matang. Persiapan yang matang versus persiapan yang standar. Maksudnya gimana? Jadi di sini saya butuh banyak interaksi nih dengan ayah bunda, dan mohon nanti interaktif ya dengan saya. Persiapan matang versus persiapan standar. Maksudnya gimana nih coach? Ya, jadi pernah nggak nih ayah bunda dalam menjalankan sesuatu program atau project gitu ya, ayah bunda persiapannya udah mateng nih, timnya udah banyak, udah keren-keren semuanya, dan pada saat hari eksekusi proyek tersebut, nggak taunya hasilnya malah zonk. Pernah nggak ngalamin itu ayah bunda? Boleh dibantu di kolom chat dulu nih. Pernah nggak ayah bunda ngalamin gitu? Ada program, ada proyek, ayah bunda siapin semuanya, mateng-mateng, tahu-tahu hasilnya zonk. Gimana? Pernah nggak ayah bunda? Bunda Asti pernah ya, Masya Allah. Yang lain gimana? Pernah nggak mengalami ini? Timnya udah oke, analisa bisnisnya udah oke, pada hari H-nya malah zonk hasilnya. Yang lain mana nih? Kok pada ini pernah pisan Ustadz? Masya Allah. Siap. Oke. Itu pertanyaan pertama, ayah bunda ya. Ya, hasilnya kurang bagus ya, Masya Allah. Ya, itu persiapan yang udah mateng tuh, udah kita siapin luar biasa lah, menurut kita udah luar biasa, nggak taunya hasilnya zonk. Tapi pernah nggak, ini pertanyaan kedua nih ayah bunda, pernah nggak persiapannya biasa-biasa aja, timnya biasa-biasa aja, standar banget,
pada hari H nggak taunya hasilnya malah luar biasa, bahkan di luar bayangan kita hasilnya. Nah, pernah nggak seperti itu ayah bunda? Pernah, masya Allah. Yang lain gimana? Pernah nggak? Kalau yang pertama tadi persiapan matang hasilnya zong, kalau yang kedua pertanyaannya adalah persiapannya biasa-biasa aja, malah hasilnya luar biasa nggak disangka-sangka, masya Allah. Pernah juga ya, ya. Baik, inilah perbedaan antara persiapan matang dengan persiapan standar yang lagi-lagi ya bunda, lagi-lagi hasilnya itu bukan kita yang nentuin. Hasilnya tentunya yang nentuin adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cuma disuruh ikhtiarnya aja, tapi hasil kembali lagi kepada Allah. Dan ketika hasilnya zong itu kenapa itu kita juga harus paham. Ketika hasilnya ketika kita persiapan standar-standar tapi hasilnya luar biasa, situ juga kita harus paham kenapa nih. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu adalah bagian daripada invisible factor tadi. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak kita sadari, ternyata berpengaruh juga nih terhadap keputusan akhir. Keputusan daripada Allah untuk kita nih, dari apa yang kita ikhtiarkan. Ya, bagi ayah bunda malam hari ini yang belum ada bisnis, nggak apa-apa, ikutin aja dulu materinya ya. Karena ini juga bagus buat ayah bunda saat nanti akan memulai bisnis ya. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah tentang kita harus kembali ke back to basic nih ayah bunda. Back to basic ini maksudnya gimana? Hakikat manusia ada di muka bumi. Nah, di antara banyak hakikat-hakikat yang guru-guru pernah ajarkan, saya tuliskan di sini 4 ya. Yang pertama adalah sebagai khalifah penjaga bumi. Yang kedua, kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengemban amanah. Dan yang keempat adalah beribadah kepada Allah. Dalam konteks webinar pada malam hari ini kita bicara tentang mengemban amanah. Secara hakikatnya ya bunda, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW dan para sahabat sesungguhnya adalah para pedagang ya, para pebisnis yang sukses, yang handal sesungguhnya. Nah, kita ini mengemban amanah salah satunya adalah meneruskan perjuangan beliau-beliau. Karena Rasulullah dan para sahabat mensyiarkan Islam itu sebenarnya melalui perdagangan, melalui sebuah perniagaan, melalui bisnis sebetulnya. Dari situlah masuk tuh dakwah-dakwahnya, dari situlah masuk apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada orang-orang Arab di masa itu atau orang-orang di zaman itu. Jadi penting sekali ayah bunda menyadari bahwa kita umat muslim ini DNA-nya itu sebenarnya DNA-nya pebisnis. DNA-nya itu pedagang sebetulnya. Jadi nggak salah dan bahkan dianjurkan kepada ayah bunda untuk sebenarnya mengambil jalur perniagaan. Bagi yang sudah bekerja, ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh memulai bisnis kan. Tinggal manajemen waktunya aja diatur. Jadi nanti ayah bunda bagi yang sudah bekerja, yang posisinya ada karyawan, saya usulkan, saya anjurkan tetap aja mulailah berniaga, mulailah berdagang, mulailah berbisnis. Karena ini bagian dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Nah, itu hakikat basicnya ya, basicnya kita umat Islam. Nah, ada sisi penting yang ayah bunda harus lengkapi ya, bergerak dalam esensi pejuang muamalah, kita harus menyempurnakan 3 sisi penting, yaitu tangan dan kaki. Tangan dan kaki ini kalau bisa kita optimalkan, itu menghasilkan yang namanya sebuah pekerjaan gitu, sebuah pekerjaan, tapi lebih tepatnya ya itu tadi kayak karyawan misalnya, kayak mungkin pekerja-pekerja ya, itu kan pakai tenaga, pakai tangan dan kaki. Nah, setelah tangan dan kaki kita sempurnakan lagi nih, optimalkan lagi nih kelebihan yang Allah kasih, yaitu kepala atau otak kita. Ketika tangan dan kepala atau otak kita digabung, maka lahirlah yang namanya skill ya bunda, keahlian. Nah, maka untuk bisa sukses kita butuh tadi ya kekuatan, tenaga untuk bergerak, untuk bekerja,
Dan kemudian kita juga butuh keahlian, skill. Tapi belum bisa sukses nih ayah bunda. Belum bisa sukses kalau belum dilengkapi dengan satu hal lagi, yaitu hati atau keimanan. Jadi, kalau kita mau sukses sebagai pedagang, sebagai pengusaha muslim, kita harus kombinasikan nih. Kita optimasikan 3 hal ini, yaitu tangan kaki kita, kepala kita untuk menghasilkan skill, dan kemudian keimanan kita, ketakwaan kita. Ini baru nih ayah bunda, kita bisa meraih yang namanya kesuksesan. Tanpa kombinasi 3 ini, maka tantangannya lebih berat ya untuk bisa sukses. Dan yang paling penting ada di yang terakhir ayah bunda, yaitu keimanan. Karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan yang bisa kita raih kecuali ditopang dengan ketakwaan dan keimanan. Seperti itu. Nah, ayah bunda, sesungguhnya siapapun kita ini sebenarnya unstoppable ya. Unstoppable kita ini sebenarnya bisa sukses semuanya. Kita bisa menjadi powerful, kita bisa menjadi memiliki percaya diri yang kuat, dan kita juga bisa sebenarnya ya bunda menciptakan atau mampu merealisasikan goal yang jelas, tujuan yang jelas dari perniagaan kita. Dan kita juga akan otomatis cerdas dalam time management tadi. Jadi walaupun ayah bunda ada yang bekerja sebagai karyawan saat ini, ketika ayah bunda mindsetnya dikuatkan di I am unstoppable, itu sebenarnya adalah ayah bunda harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berpikir, nikmat tanda kutip ya, dengan fisik yang normal, kita bisa lebih berkarya. Nah, dengan menjadi powerful, otomatis dengan bersyukur kita memiliki powerful, kita menjadi percaya diri, dan kita mampu menciptakan goal yang lebih realistis, dan secara otomatis dalam waktu berjalan, ada istilah bisnis ya, ya udah sambil jalan aja deh, pokoknya ntar juga bisa. Nah, terkait time management, itu juga akan terjadi ya bunda. Akan terjadi time management tadi. Jadi walaupun karyawan, insya Allah Allah izinkan. Ketika kita bersyukur, Allah izinkan kita akan bisa ngaturnya. Nah, mindset ayah bunda itu harus tuh, Anda bisa, ayah bunda bisa, dan ayah bunda harus bisa. Maka ayah bunda juga harus berani untuk memulai, karena ayah bunda harus yakin bisa melakukannya. Anda bisa, Anda harus. Dan jika Anda cukup berani untuk memulai, Anda bisa melakukannya. Prinsipnya dalam berniaga itu butuh keberanian memang, dan butuh keyakinan diri, dan ini kekuatannya ada di rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita mengaktifasi kekuatan diri kita sih? Bagaimana sih cara kita bersyukurnya sebenarnya ya? Nah, di sini ada diagramnya ya bunda. Maka kita harus membangun kepercayaan, build trust, kemampuan membangun kepercayaan orang. Nah, dalam berbisnis tentunya kita tidak terlepas ya, tidak terlepas dari harus membangun kepercayaan orang lain kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa menawarkan produk kita, bisnis kita, kalau kita tidak bisa membangun kepercayaan orang. Jadi ini penting ya bunda, bahwa kita harus mampu membangun trust, membangun kepercayaan, agar orang-orang lain di luar sana percaya pada kita. Kemudian kita juga harus menguasai nih, menguatkan diri kita, me and myself, saya dan diri saya. Kita tuh harus tahu kapasitas diri kita tuh seperti apa sih, apa aja sih sebenarnya kelebihan kita yang Allah berikan, dan apa aja nih Allah kasih keterbatasan kita, kelemahan kita, dan apa saja hal-hal yang tidak mungkin atau mustahil kita lakukan. Kita harus tahu. Sesungguhnya Allah kasih kita kekuatan agar kita bisa menyelesaikan persoalan. Sesungguhnya Allah kasih kita kelemahan, kekurangan, atau batasan agar kita bisa berpikir sebetulnya. Berpikir untuk mencari solusi. Seperti itu. Nah, pebisnis itu adalah problem solver. Pebisnis itu mindsetnya adalah problem solver. Ketika ada tantangan masuk, datang, kita harus mampu nih menyelesaikan tantangan itu. Kita dipacu untuk harus bisa. Dan ini juga kekuatannya ada di rasa syukur. Apabila kita bersyukur terus sama Allah, maka untuk mengenal diri kita siapa, itu kita akan
lebih kuat lagi atas izin Allah ya. Kemudian self esteem. Apa nih self esteem? Nah, ini terkaitnya adalah untuk supaya kita pede, supaya kita punya harga diri. Kenapa harus kita tanamkan ini? Ya, karena kalau kita nggak pede, gimana kita mau melangkah ya nggak? Tapi terus juga kenapa bicara harga diri? Agar kita bisa didengarkan. Rasulullah dan para sahabat sesungguhnya dalam proses syiarnya itu melalui jalur perdagangan ya, perniagaan ya. Nah, ketika pride-nya ada, keberhasilan kesuksesannya ada, para sahabat berbicara sana sini, itu akan lebih didengarkan ayah bunda. Ada satu ceramah dari Ustadz Luqmanul Hakim yang pernah saya simak, banyak tuh beredar juga di YouTube ya. Beliau mengatakan, pengusaha muslim itu harus kaya. Kenapa? Karena kalau kita sukses, kalau kita terlihat sukses, dilihat orang sukses, akan timbul kepercayaan orang. Jadi ngomong dikit aja, itu didengerin. Beda nih kalau kita bukan orang sukses, kita orang biasa-biasa aja. Ngomong panjang lebar, bahkan materi omongannya keren banget, belum tentu didengerin ya bunda. Tapi kalau kita orang sukses nih, ngomong yang ringan-ringan aja, wah itu disimak banget tuh. Motivasi-motivasi penting yang kita sampaikan secara sederhana, itu didengerin. Didengerin sama orang banyak. Karena orang melihat kita sukses. Nah ini pentingnya self-esteem tadi. Ada percaya diri dan ada pride juga di diri kita. Tapi niatnya bukan buat sombong ya bunda. Niatnya adalah untuk agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan, kita syiarkan, itu didengar dan insya Allah dieksekusi oleh mereka-mereka yang mendengarkannya. Dan yang terakhir tentunya tawakal, keberserahan diri kita kepada Allah. Sekali lagi, kita hanya bisa bersyiar, kita hanya bisa berikhtiar, tetapi tentunya hasil akhir itu Allah ya. Kita syiar, kita dakwah, kita ingin merubah orang, itu bukan bagian kita merubah orang. Itu jatahnya Allah. Kita yang penting menyampaikan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita teruskan nih. Begitu juga dalam perniagaan. Kita ikhtiar, yang penting ikhtiar. Urusan mumet, urusan pusing, urusan akhir, itu bagian Allah sebetulnya. Kita jangan ikut-ikutan di situ. Sebetulnya begitulah cara berbisnis yang simple, yang sederhana. Seperti itu. Jadi kekuatannya adalah di syukur sebetulnya. Setiap hari bangun tidur, jangan langsung pegang HP. Ya, jangan langsung pegang HP di waktu subuh, di waktu tahajud. Itu ya langsung aja sholat tahajud, kemudian berzikir ya, membaca Quran sambil menanti subuh. Habiskan waktu kita itu dengan rasa syukur, dengan beribadah seperti itu di waktu subuh tadi. Insya Allah energinya beda ya. Energi kita mengisi hari itu akan berbeda. Kemudian selanjutnya, nah magnet invisible factor. Nah ini kita masuk nih. Karena waktu saya terbatas nih untuk hari ini ya, hanya dibatasi 40 menitan, jadi saya singkat-singkat aja nih. Magnet invisible factor. Ayah bunda, Allah sudah kasih potensi akal pikiran pada manusia agar kita mampu dan bisa dalam menjalankan perniagaan atau bisnis. Terdapat 4 pilar penting untuk kita bisa mengaktifkan invisible factor. Invisible factor tadi adalah yaitu keridhaan Allah, keberkahan Allah atas kesuksesan kita. Tanpa itu kita nggak bisa, kita bukan siapa-siapa. Maka penting sekali ayah bunda menguasai faktor spiritual. Spirit kita sebagai EOA, Employee of Allah. Jadi kita jangan bekerja untuk manusia, tapi kita kalau berniaga, berbisnis itu harus untuk Allah, menjadi karyawannya Allah. EOA adalah Employee of Allah. Total bergantung sama Allah. Setelah itu kita kuatkan ayah bunda, kita masuk ke mindset bisnis. Nah, mindset bisnis kita seperti apa? Mindset bisnis kita yaitu tadi, kita berniaga itu bukan untuk sekedar profit aja, itu mah efek samping. Tapi kita berniaga, berbisnis adalah untuk dakwah sebetulnya, untuk syiar,
untuk orang mau mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan terkait tentang membela agama ini, meneruskan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Jadi bisnis kita mindsetnya seperti itu, ayah bunda. Baru masuk nih ke finansial. Finansial di sini bicara tentang strategi teknis. Bagaimana strategi Rasulullah dulu membangun pasar Madinah ya, kemudian berkembang ke Mekah dan berkembang akhirnya ke seluruh berbagai negara lainnya. Nah, Rasulullah ini jago bisnis, ayah bunda, jago bisnis. Nah, strateginya itu yang kita pakai nanti. Strateginya itu yang kita pakai untuk mensukseskan bisnis ayah bunda. Ini akan kita bahas nanti dalam ya. Kemudian yang terakhir adalah sosial. Sosial ini apa sih kalau bahasa zaman now-nya, bahasa-bahasa workshop-nya, flywheel. Jadi kalau bahasa kita sebenarnya membangun ukhuwah atau bahasanya networking. Nah ini penting sekali ayah bunda. Jadi kalau kita mau sukses, invisible factor kita mau kita aktifin, kita harus kuat di empat pilar ini, yaitu pilar spiritual, pengakuan diri kita sebagai EOA, employee of Allah, karyawannya Allah, dan kemudian juga bisnis mindset-nya harus jelas, harus tegas, bahwa kita berbisnis untuk berdakwah, untuk syiar. Profit adalah efek samping, karena profit itu adalah urusan Allah. Kemudian tetap harus didukung dengan strategi buminya, yaitu strategi ala Nabi, dan yang terakhir adalah membangun jaringan. Ayah bunda sudah paham ya, bahwa yang namanya bisnis itu harus punya network kan, harus punya ukhuwah yang kuat antara kita sesama muslim, dan tidak apa-apa ayah bunda, berbisnis dengan non-muslim pun secara syariahnya tidak apa-apa. Yang penting praktek bisnisnya sesuai dengan ketentuan Islam. Itu yang paling penting. Nah itu gimana caranya mitra kita yang non-muslim bisa mengimbangi syarat-syarat dan ketentuan yang kita ajukan saat bermitra dengan non-muslim. Seperti itu. Lanjut. Nah, ayah bunda, dalam menjalankan bisnis, saya seringkali riadohnya adalah ini ya. Saya seringkali membaca Al-Anfal 9 ya bunda. Di mana di sini Allah mengatakan, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu dan diperkenankannya bagimu, Allah menjanjikan kepada kita ketika Allah perkenankan, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kebayang nggak sih Allah, ya bunda, kalau sudah kita berbisnis, kita minta tolong sama Allah, dan Allah perkenankan, Allah kirim beribu-ribu malaikat datang, Masya Allah, bisnis ayah bunda pasti akan bertumbuh dengan mudah, nggak pakai nggak pakai jelimet-jelimet. Ada satu kisah tentang burung saya lupa namanya. Ada satu kisah burung ya. Burung ini kalau dia baru lahir, dia itu memang takdirnya nggak bisa apa-apa. Tapi burung ini bisa hidup dan berkembang ya. Itu karena Allah siapkan sudah rezekinya. Dan cara Allah menyiapkan rezekinya adalah dengan diberikannya satu zat di dalam tubuh burung ini sehingga mengeluarkan aroma yang berakibat mendatangkan cacing dan intinya makanan-makanannya itu loh. Jadi cacingnya datang sendiri mendekati. Nah, itulah kekuatan invisible factor, ayah bunda. Jadi burung itu kan dia nggak bisa bergerak, masih bayi, masih kecil. Tapi ya itu cara Allah mendatangkan rezeki seperti itu. Nah inilah sebenarnya konsep rezeki, ayah bunda. Rezeki itu udah Allah siapkan, udah Allah siapkan untuk kita. Cuman kitanya kadang-kadang yang lengah, kitanya kadang-kadang yang nggak bisa melihat rezeki yang Allah siapkan. Nah, dari situlah makanya saya sering ngajak saudara-saudara, ayah bunda untuk sering-sering membaca Al-Anfal ini. Ketika kamu mohon pertolongan pada Allah dan diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, itu kayak konsep burung itu tadi. Nah, seperti itulah. Nah, ayah bunda mau kan bisnisnya itu gampang, nggak rumit, mudah-mudah aja, rezekinya datang. Mau nggak begitu ayah bunda? Boleh di kolom chat dulu biar seger nih.
Kita cek-cek dulu nih pada meleknya nih. Mau nggak berbisnis yang gampang-gampang aja, duitnya datang banyak gitu ya. Mau banget, Masya Allah. Ya, kita semua pasti mendambakan metode bisnis seperti ini. Jawabannya cuma satu, ayah bunda. Libatkan Allah, bawa Allah. Jangan ngerasa kita hebat. Jangan ngerasa diri ini yang hebat. Karena gue, jangan. Ini semua karena Allah. Pokoknya batasan kita di ikhtiarnya aja. Nah, sering-seringlah kita, saya anjurkan sering-sering membaca Al-Anfal 9 ini, insya Allah, Masya Allah. Saya pribadi mengamalkan ini, dan Masya Allah, saya sering mengalami keajaiban, miracle datang. Invisible factor ini benar-benar dalam praktek kehidupan bisnis saya, ini saya praktekin benar-benar. Biar bagaimanapun yang namanya bisnis itu naik turun, ayah bunda ya. Itu naik turun. Tetapi insya Allah apabila terus kita libatkan Allah, maka fase-fase turun itu cuman fase bagi saya, hanya fase untuk kita lebih kuat lagi naik. Jadi walaupun grafiknya naik turunnya nggak datar, tapi naik turun tapi area tetap naik gitu loh. Naik turun tapi tidak lebih rendah dari sebelumnya. Naik lagi turun, jadi kayak grafik naik gitu loh. Nah, ini kekuatannya ada di, kalau saya merasa ini penting, invisible factor. Bagaimana mengundang atau bagaimana menjatuhkan rezeki yang sudah disiapkan di langit itu ke bawah. Invisible factor ini bicara tentang bagaimana ayah bunda menjadi daya gravitasi. Daya gravitasi supaya rezekinya itu jatuh dari langit. Seperti yang burung tadi. Jadi burung tadi Allah datangkan makanan-makanannya mendatangi si burung tadi, si anak burung tadi. Itu juga kita dalam berbisnis. Customer kita, pelanggan kita, itu Allah datangkan sendiri, mendekat ke kita. Bukan kita yang nyari. Insya Allah dengan begini, maka bisnis ayah bunda akan ringan, bisnis ayah bunda nggak akan jelimet ya dalam marketing dan sales. Dan inilah yang selama ini saya kerjakan. Dan insya Allah dalam fase-fase yang penuh tantangan berbisnis itu, miracle akan selalu datang, miracle akan selalu menghampiri kita. Nah, ayah bunda, ketika ayah bunda terus melibatkan Allah, maka otomatis ayah bunda, otomatis nanti itu insting bisnis ilahiyah ayah bunda akan muncul. 4 pilar tadi, spiritual ya, kemudian spiritual, mindset bisnisnya, strategi ala nabinya, dan ukhuwahnya dijalankan, itu akan automatically nanti melahirkan insting bisnis ilahiyah. Prakteknya gimana tuh, coach? Insting bisnis ilahiyah. Jadi ketika ayah bunda mau mulai bisnis nih, ayah bunda akan langsung tuh membaca situasi. Contoh Mas Rizky ini contohnya. Mas Rizky ini pengen bisnis warung Indomie misalnya kan. Mau ikut-ikutan abnormal nih ceritanya nih. Nah, Mas Rizky langsung melihat, oke, kalau saya buka warung Indomie, barrier to entry-nya, kesulitan saya membangun bisnis Indomie di wilayah saya itu seperti apa. Nah, itu barrier to entry. Radar kita langsung nyala tuh. Kemudian kalau saya bikin di kompleks saya misalnya, kompetisi saya gimana nih dengan pesaing-pesaing saya. Nah, itu otomatis tuh. Otomatis kebayang tuh ya. Kemudian ketika sudah kebayang kompetisinya seberapa sulit, kita langsung dong meng-add value atau value generator. Bisnis Warmindo yang akan jalankan Mas Rizky ini harus dikasih keunggulan-keunggulan yang berbeda dari kompetisi-kompetisi. Nah, itu otomatis tuh nanti keluar tuh. Oke, kita kasih keunggulan ini, kita kasih keunggulan ini, kita kasih keunggulan ini. Seperti itu ya. Nah, itu menjadikan nanti Warmindo-nya Mas Rizky ini berbeda dari pesaing. Nah, baru masuk tuh ke strategi, ilmu buminya ya, baru masuk ke action. Tapi yang paling penting 3 poin pertama ini ayah bunda. Ini insting bisnis ilahiyah itu ada pondasinya di 3 poin pertama ini. Ini insya Allah autopilot. Ketika ayah bunda bisa mengaktifkan invisible factor tadi, ini akan muncul ini dan ini menjadi bisnis ayah bunda otomatis.
Insya Allah kalau ini sudah kita dapatkan, maka bisnisnya menjadi tersistem, bisnisnya menjadi bergerak sesuai dengan keinginan Allah. Kita cuman istilahnya ngejalanin aja, itu cuman ikhtiarnya aja. Kepengen kan ayah bunda punya bisnis dengan konsep ini? Kepengen nggak? Strateginya Allah yang kasih, saat negosiasi dengan partner, lisan kita Allah yang aturin. Kepengen nggak kayak gitu ayah bunda? Ayo di kolom chat. Nah, jadi 4 pilar tadi itu penting sekali. Gap competition itu adalah tadi ya, ketika kita udah tahu kita mau mulai bisnis, seberapa sulit kita memulainya, kita harus cek kompetitor di wilayah kita. Misalnya kita buka tokonya di komplek kita misalnya. Kompetitor kita banyak nggak? Nah, itu gap competition, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu kompetisi kita siapa aja, kompetitor kita siapa aja. Nah, karena biasanya secara umum orang itu berbisnis kan menjiplak yang sudah ada sebetulnya ya, gitu. Nah, ini penting, insting bisnis ilahiyah ini penting ayah bunda. Sebagai pebisnis kita harus punya insting bisnis, tapi jangan insting bisnisnya karena ego kita, tapi melainkan karena Allah, Allah yang hadirkan. Negosiasi kita, pembicaraan-pembicaraan kita, Allah yang bimbing lisannya, strategi-strategi kita Allah yang aturin munculnya apa aja, agenda-agenda bisnis kita juga Allah yang siapin. Masya Allah ya bunda, upayakan bisa bisa dapat ini, maka bisnis ayah bunda tidak akan sama lagi seperti yang pernah ayah bunda jalankan ya, insya Allah seperti itu. Nah, ayah bunda di zaman now ini, zaman now ya, zaman now yang kalau para guru-guru sampaikan kita sudah di akhir zaman ya. Hanya ada 2 generasi terbaik saat ini. Yang pertama adalah penghafal Quran, yang kedua adalah pengusaha muslim. Dan malam ini kita pada temanya adalah di pengusaha muslim ya. Sekali lagi saya menghimbau kepada ayah bunda, walaupun karyawan atau belum ada bisnis, mulailah berbisnis. Dan bagi yang belum ada bisnis, mulailah mendekatkan diri ke Allah dulu. Kuatin tadi tuh, spirit IOA-nya. Kuatin tuh mindset bisnisnya. Kuatin tuh finansial strategi ala nabinya. Dan kuatkan juga ukhuwahnya. Jadi kalau di kota-kota besar itu silaturahmi agak berkurang ya. Nah itu jangan. Kalau bisa tuh kalau kayak di kampung ya, kayak di desa nih, kayak saya di kampung ya, itu silaturahmi kuat banget. Itu jangan hilang silaturahmi. Karena logo itu di kota besar terjadi. Nah, upayakan itu jangan sampai terjadi di kehidupan ayah bunda. Harus bisa, ya istilahnya apa ya, basa-basi itu harus mau. Karena itu membahagiakan orang sebenarnya ya. Bersapa-sapa itu harus mau, menanyakan kabar tetangga harus mau, jangan sampai cuek sama tetangga, karena biar gimana juga kalau kita kesulitan, tetangga kita tuh yang paling pertama bantuin kita tuh ayah bunda. Jadi jangan sampai cuek ya, seperti itu. Jadi fokus kita di pengusaha muslim. Nah, gagal ada polanya, sukses juga ada polanya ya bunda. Data pelaku usaha di Indonesia 57,9 juta ternyata adalah pebisnis di Indonesia itu ternyata ada 57,9 juta. Ini data yang saya dapat dari guru saya ya. Dan dari 57,9 juta ini ternyata 55 jutanya itu usaha mikro, 602 ribunya adalah usaha kecil menengah, dan 44 ribunya usaha besar. Artinya apa? Artinya yang sukses banget tuh masih dikit ayah bunda. Tapi kebanyakan yang masih usaha mikro ya, yang kecil-kecilan. Nah, biasanya yang 55 juta ini mereka konsepnya dagang biasanya, bukan bisnis. Kalau dagang itu artinya cuma jual beli, beli barang di sini 10.000, jual di pasar yang kita lokasi kita jual, naikin misalnya 10.100, 11.000 gitu ya. Ya udah gitu-gitu aja, rutin aja begitu selama bertahun-tahun. Nah, itu pedagang. Tapi ayah bunda jangan begitu. Terus sebagai pengusaha muslim, polanya jangan jadi pedagang ya, tapi harus jadi pengusaha. Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Kalau pedagang tadi ya, batasannya hanya sebatas jual beli. Kalau pedagang biasanya kitanya terjun langsung nih. Kitanya terjun langsung. Kalau kitanya tanda kutip
tidak terjun langsung, maka perdagangan tidak terjadi. Maksudnya apa nih? Misalnya kita sakit ya, misalnya kita sakit, atau misalnya kita lagi berhalangan lah intinya, toko nggak buka hari ini, maka udah nggak ada uang masuk. Itu kalau pedagang. Tapi kalau pebisnis, dia bangun sistem ya Bunda. Dia bangun sistem. Nah, kalau dia udah bangun sistem, maka dia tidur pun, atau dia katakanlah seharian di rumah pun, tetap bisnisnya berjalan. Nah, saat ini coba Ayah Bunda, saya mau tanya, siapa yang bisnisnya udah bisa ditinggalin? Siapa yang di sini yang bisnisnya Ayah Bunda jalan-jalan, bisnis tetap jalan? Nah, siapa coba? Ayo. Udah ada belum nih? Ayah Bunda jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Saat ini sudah ada belum bagi yang udah usaha nih? Monggo di kolom chat. Udah ada belum ya? Pengen tahu saya nih. Udah ada belum? Nampaknya belum kan? Belum, Masya Allah. Pengen nggak jalan-jalan, bisnis tetap jalan? Pengen nggak? Masih dagang ya, Masya Allah. Belum. Tapi kepengen nggak? Ayah Bunda jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bisnis, dagang, ya enggak? Sabtu Minggu, udah dong, giliran dong, bawa keluarga, jalan-jalan, tapi bisnis tetap jalan. Periksa-periksa selalu tetap muter, duitnya masuk, cring, 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 Masya Allah. Pengen ya? Itu harus pakai sistem, Ayah Bunda. Itu harus pakai sistem. Tanpa sistem, nah ini baru masuk skill bumi nih. Sistem itu berarti skill buminya ya. Tapi harus didukung dengan skill langit juga. Nah, tanpa itu nggak bisa. Insya Allah nanti kita belajar sistem. Nah, terus kemudian Ayah Bunda, dalam memulai bisnis, kita tuh jangan buru-buru bilang, baru berapa bulan, wah gue udah sukses nih, gue udah keren nih. Nggak bisa gitu. Bisnis itu takarannya 10 tahun, Ayah Bunda. Takarannya 10 tahun. Jadi, kalau kita udah lolos 10 tahun, insya Allah bisnisnya udah kuat tuh. Insya Allah sistemnya udah ada, fondasinya udah bagus. Tapi kalau belum 10 tahun, itu masih penuh dengan tantangan, Ayah Bunda. Makanya udah tahu rumus ini kan ini survei ya Bunda ya. Udah tahu rumus ini, maka kuatkan sistem. Sistemnya tadi, pilar tadi dikuatkan, yang 4 pilar tadi, dan itu skill langit dan skill buminya dikuatin juga. Nah, Ayah Bunda, secara umum, orang gagal itu ada 4 ya, 4 S. Biasanya salah konsep, salah emosi dalam menjalankan bisnisnya, salah peta bisnis mau dibawa kemana nih bisnis, dan salah orang. Salah orang maksudnya salah memperkerjakan atau salah bermitra. Nah, kira-kira itu 4 penyebab paling sering terjadi seseorang gagal bisnis. Terus kalau mau sukses, ya polanya tadi saya bilang, kencengin tuh skill langit 4 pilar tadi, kencengin juga skill buminya. Insya Allah Ayah Bunda aman. Nah, Ayah Bunda, jadilah pengusaha pejuang. Kenapa? Karena jika ada seseorang mendapatkan hidayah melalui Ayah Bunda, maka peran Ayah Bunda di muka bumi ini lebih baik dibandingkan matahari menyinari bumi. Nah, inilah yang ingin saya tekankan kepada Ayah Bunda, dan untuk mempelajari 4 pilar tadi, mempelajari pola bisnis tadi, itu tentunya Ayah Bunda harus persiapkan diri dulu. Persiapkan diri, persiapkan waktu, kosongkan gelasnya, dan mau menerima, menyerap dulu, belajar. Dan ini cocok buat siapapun, baik yang sedang bisnisnya jalan, ataupun yang bisnisnya baru mau akan atau belum punya bisnis. Nanti kita ajarin juga gimana sih cara bikin bisnis, cara nentuin pro bisnis yang baik itu seperti apa, kita ajarin. Dan yang sudah punya bisnis juga nanti kalau mau ekspansi juga bisa, buka produk baru, bisnis baru juga bisa. Insya Allah itu akan diajarin nanti. Nah, jadi saya kembali ke sini Ayah Bunda, saya kembalikan ke sini. 4 pilar ini adalah skill langit kita. Tadi ya, tiada kesuksesan tanpa ketakwaan, maka penting sekali invisible factor yang tidak terlihat ini Ayah Bunda kuatkan. Ayah Bunda aktifkan. Spiritualnya, sebagai spirit employee of Allah-nya dikuatkan. Bisnisnya, yaitu mindset bisnisnya untuk kebermanfaatan orang banyak, luaskan niatnya. Kemudian finansial, strategi ala Nabi seperti apa, dan terakhir adalah sosial atau menjalin ukhuwahnya seperti apa. Ini harus Ayah Bunda kuatkan. Harus ini.
Insya Allah dengan ini ayah bunda akan berhasil, penuh berkah bisnisnya, dan bisa membantu orang banyak, bisa meneruskan perjuangan Rasulullah, mensyiarkan Islam, menguatkan Islam. Seperti itu. Mau nggak ayah bunda belajar lebih jauh lagi tentang 4 pilar ini? Mau nggak? Mau nggak diajarin nih? Spirit IWA itu seperti apa sih? Mindset bisnisnya itu seperti apa sih? Strategi ala Nabi seperti apa sih? Flywheel seperti apa sih? Masya Allah. Mau ya? Punya nggak waktunya buat belajar? Ini saya tanya dulu nih, punya waktunya nggak buat belajar? Coba punya waktunya nggak? Kalau saya bilang, paksain waktunya. Harus dipaksain waktunya ya bunda. Karena memang kita harus belajar, itu harus maksain. Semua orang sukses ayah bunda, itu nggak ada yang nggak belajar. Pasti dia belajar dulu. Nggak ada yang tiba-tiba sukses. Jadi kita emang harus meluangkan waktu, dan alhamdulillah saya pribadi, dan saya yakin para guru-guru semua, mereka juga adalah para pembelajar ya, di sela-sela kesibukannya, di sela-sela kesuksesannya, tetap beliau-beliau itu mengupgrade diri. Saya juga setiap harinya pasti itu, setiap hari saya pasti ada baca-baca sedikit-sedikit, yang pasti saya harus dapat satu ilmu baru, saya dapat satu motivasi baru, saya harus dapat eh, narasi-narasi baru tentang bisnis. Dan kita harus tahu juga perkembangan dunia zaman now seperti apa. Karena bisnis itu tidak statis ya, bisnis itu dinamis. Seperti itu. Nah, ayah bunda, untuk mempelajari 4 pilar penting ini sebagai pondasi bangunan bisnis kita, maka ayah bunda harus ikut kelas marketing Jalan Langit. Di sana nanti ada guru kita, founder PPA Institute, Mas Reza Rendi. Di sana juga ada CEO daripada EOA Support System, Mas Reza Novari. Kemudian di sana juga ada Mas Tio ya, beliau adalah manajer Markom kita yang luar biasa sekali karya-karyanya, hampir bisa dipastikan seluruh produk-produk marketing digital daripada peradaban IOA itu adalah memang dari keahlian beliau. Kemudian ada Kang Ari ya, beliau ini jago sekali untuk membangun flywheel ya, membangun ukuah kepada sesama network kita. Dan insya Allah saya juga ada di sana, dan saya akan membahas bisnis lebih dalam lagi di sana. Kemudian spesial ayah bunda, spesial bulan ini marketing Jalan Langit yang edisi sekarang kita kedatangan 2 tamu ya, yaitu ada Mas Edvan Muhammad Kautsar. Beliau adalah CEO Kautsar Management. Beliau akan mengajarkan bagaimana mendobrak 8 pintu rezeki. Kemudian ada juga Kang Wawan, saya memanggilnya Kang Wawan ya. Beliau adalah pakar daripada support system, sistem manajemen informasi. Nah, nanti ayah bunda akan diajarin tuh semuanya. Insya Allah memang ini special edition marketing Jalan Langit batch yang sekarang ini special edition ya, karena biasanya hanya 5 guru. Sekarang alhamdulillah ada 7 guru ya yang akan mendampingi ayah bunda semua. Insya Allah ini luar biasa sekali. Bahkan alumni-alumni MJL sebelumnya saya sarankan juga ikut nih MJL batch sekarang, karena gurunya lebih banyak, ilmu tambahnya lebih banyak, dan insya Allah nanti banyak sekali yang bisa dipraktekkan, diaplikasikan. Untuk itu ayah bunda, sekali lagi jadilah pengusaha pejuang. Insya Allah apa-apa yang mereka terima di luar sana melalui wasilah ayah bunda menjadi amal jariah ayah bunda, dan jadilah pemborong amal jariah ayah bunda, karena sesungguhnya itulah yang kita bawa pulang, bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, bukan pesawat terbang, melainkan amal jariah kita. Saya Rizko, undur diri, dan nanti kita masuk sesi tanya jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizko. Nah, materinya sangat menarik sekali ya, apa yang disampaikan oleh Pak Rizko tadi. Saya juga ada mencatat nih Bapak ini tentang invisible factor. Yang pertama itu tadi ada tentang yang dibahas tentang persiapan matang dengan persiapan standar. Ada juga dengan 4 poin tentang back to basic.
yang salah satu tadi telah Pak Rizko jelaskan, yaitu membahas tentang mengemban amanah. Terus ada juga tentang 3 sisi penting tadi, tangan, kepala, dan iman. Dan juga tadi ada Pak Rizko menjelaskan tentang gimana nih kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita untuk mengetahui kapasitas kita. Terus juga ada tadi 4 poin pilar nih yang sangat menarik ya Pak Rizko ya, tentang spiritual, bisnis, finansial, dan sosial. Masya Allah. Jadi nih untuk malam ini sepertinya Pak Rizko tidak ada tanya jawab dulu ya Pak Rizko ya, karena nggak terbatas waktu. Mungkin Oke. bisa mungkin nih bagi yang masih pengen nih, masih penasaran nih, pengen masih belajar, boleh ikut gabung di kelas MJL Batch 5 nih. Saya sudah skip screen nih. Nanti di sana boleh nih tanya-tanya sama Pak Rizko nih. Yang belum daftar, boleh nih ikutan. Saya mau tanya nih, yang sudah daftar siapa aja nih? Tadi saya sudah ada lihat di kolom komentar ada Bu Andi Rehana dari Bone kayaknya ya, sudah daftar. Masya Allah, keren Bu. Nanti bisa bertemu lagi dengan Pak Rizko Federik. Terima kasih Pak Rizko sebelumnya telah sharing ya, telah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang telah Pak Rizko berikan, telah sampaikan bisa kita terima semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayah Bunda semuanya yang telah mengikuti webinar pada malam ini tentang Invisible Factor bersama Pak Rizko Federik. Semoga apa-apa yang kita ikuti pada malam ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, saya Rizky. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda semuanya, Bang Kakak dan Pak Waalaikumsalam Rizko. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Boleh nih semuanya ya yang Bunda. Saya bentar tunggu masih ya di pengen kelas tanya-tanya, MJL. yang pengen penasaran, yang pengen tanya-tanya sama Pak Rizko, boleh nih ntar gabung di kelas MJL Batch 5. Ada 7 guru-guru kita ntar di sana. Barakallah.